Halo. Oh, jangan Halo. diketok. Ayo, ketok Ke bawahnya. bawahnya. Kalau ada ini. Ngaruh. Belanda jadi Belanda. Belanda berseri sama Jepang perebutan iya. Indonesia. Berarti nggak ada yang mau, Iya. investasi buruk. Di World Cup kemarin ini dia. Yang menang dapat Indonesia seri. Dapat Indonesia seri dia. Belandanya menyamakan Jepangnya menyamakan kedudukan di akhir-akhir dia. Itu yang ada meme ada Soekarno itu AI ya? Yang mana? Gimana? Gue nggak tahu. Yang ada orang pakai baju merah, baju jersey Indonesia, pakai kacamata. Berarti AI itu kayaknya. Masa tapi Gue nggak tahu sih. Soekarno maksud lu? Ya kayak figurnya kayak mirip Soekarno gitu. Oh, gue kira Soekarno pakai jersey. Belum ada kali itu. Zaman itu. Belum ada jersey zaman itu. Oke. Belanda. Kita akan ngomongin Belanda hari ini. World Cup lo dukung Belanda gak? Enggak lagi. Gue sejujurnya World Cup dukung Jepang. Jepang. Iya. Karena Kayak lu ada keterikatan sosial. Iya, satu gue wibu. Oh iya. Iya. Dua, ya enggak sih, gue dukung Belanda sama Norway. Oh. Norway kan Haaland kan? Haaland. Iya, maksudnya yang underdog. Oh, Gua demen yang itu. gua nggak nonton World Cup sejujurnya. Gue juga enggak lagi. Soalnya jamnya aneh sih. Jamnya aneh pertama. Terus yang kedua Value. penyelenggaraannya juga aneh gitu. Iya. Kayak Negara penyelenggaranya aneh. enggak ya, yang gua kesel tuh gini. Indonesia bikin U2 berapa tuh? 21. U21 World Cup U21 ngasih statement semua Israeli nggak boleh masuk, Iya. diganti. Sekarang Amerika ngelakuin hal yang sama ke cherry pick, nggak diganti gitu. Iya. Dia bahkan ngomong pemain Iran boleh datang ke Amerika, tapi keselamatannya nggak kita jamin. Tidak gitu. dijamin. Itu kan Kok gitu? berarti Ngancem itu mah. mengancam secara halus. Iya. Kayak ya udah silakan. Iya, Cuman tapi kan- tanggung sendiri Iya. ya. Kayak Akam sih ya. Iya. Maaf. PT Yaop versi gede aja dia Iya. emang tuh. Kalau gua biasa sih Jerman. Kenapa? Jerman. Karena Erika. Jerman terus tapi gue pengen banget Iran. Menang. Wah, kalau Iran sih gua dukung tuh. Iran sih Walaupun- futsalnya bagus, Iya, jujur. futsal number one dia. Gak maksud gue kalau ini meskipun gue juga nggak dukung, cuman kayak hati kecil gue kayak kalau Soalnya Iran menjadi menang, tamparan keras tuh. Iya bro. Posisi dia menangnya soalnya di negara itu Iya. kalau dia menang, wah Di gua- turf musuh, Iya. literally musuh ini. Tuh. recall di best musuh. Iya. tiba-tiba tuh udah sniper udah siap tuh kayaknya tuh langsung. Yang lagi hot malah Brazil. Oh. Gara-gara jadi kan sekarang formatnya Piala Dunia ala-ala dibikin kayak NBA gitu kan. Iya. Jadi di tengah-tengah tuh udah ada wawancara padahal Iya. harusnya istirahat dan Apa? ngomongin strategi. Hydration break ya? Ada Iya, hydration break atau kayak gitu kan. apalah. Terus pemain Brazil itu kompak semuanya, udah nggak usah ikut wawancara, apaan sih, langsung aja masuk ke dalam ruang ganti gitu. Oh, iya. Habis itu ditahan sama jurnalis apa sama petugas gitu. Nanti lu didenda banyak lo sama FIFA. Federasi gue yang akan bayar, mau dendanya berapapun. Kita nggak akan lakuin interview di tengah pertandingan gitu. Komersil banget berarti ya. Komersil banget semuanya. Hydration Dan break. katanya hydration break juga dipakai buat ini ya, buat iklan lagi ya. Iya, placement iklan. Setahu gua. Terus Ntar lagi ada apa? Ada konser lagi Iya. atau ada apa lagi gitu yang lagi. lucu di stadionnya, udah lihat belum sih lo yang stadion di Amerika yang ada meja aja, jadi orang bisa makan. Oh gitu. Iya. Maksudnya Jatuhnya jadi kayak Jadi seat yang di pinggir-pinggir lapangan tuh juga disediain meja karena bisa sekalian makan. Jadi kayak pemainnya. enggak, ini Hmm. penontonnya. Jadi kayak Kayak bangku orang kuliah. nonton ini baseball. oh Iya. gitu. Lagi-lagi. Oh iya, kalau baseball kan suka ada yang megang makanan Iya. yang suka ada yang kena bola Itu. makanannya taco gitu-gitu Jadi ya. bener-bener Itu di Amerika doang atau di Kanada? Amerikanisasi. Emang Kanada Kayak sama Amerika Meksiko. doang sih. Seingat gua Oh. Meksiko sama Kanada masih normal-normal aja sih. kenapa sih mereka harus bertiga gitu? Gua nggak tahu ya. Apakah sebesar Amerika gede kan? Maksudnya apa? Dia Mereka nggak mampu. apa nggak mampu? Enggak, menurut gua mampu sih. Nah itu kenapa? Bagi-bagi doang sih menurut gua, bagi-bagi kue. Kenapa harus maksud gua? Nah, itu juga nggak tahu. Kenapa Soalnya yang tahun nextnya itu 4 malah kan? Anjir. 4 negara penyelenggaranya. Arab ya? Jadi bukan. Bukan Kayak Arab. Apa? Arab yang setelahnya malah. Oh, Arab setelahnya. setelahnya. Apa ada Paraguay-nya, terus ada mana gitu. Lupa Oh gua. gitu. Ya maksud gua kalau itu kan Coba lihat. ke Berarti kapan nextnya 2030 ya? harus Piala ya. Dunia 2030. 2030. Wah.
Kalau nggak sebelum itu ya. Wah jangan makar gitu. 2030. Cuma jatuhnya maksud gua kalau Paraguay sih masuk akal, dia bagi-bagi kue. Orang belum tentu dia punya Stadion Stadion sebanyak itu, sebanyak itu. infrastruktur. Piala Dunia 2020 akan diselenggarakan di 6 negara lintas 3 benua. Coba lu pikir tuh. coba Logistiknya gimana Tuan coy? rumah utamanya Spanyol, Portugal, Maroko. Tapi 3 pertandingan awal tuh di Uruguay, Argentina, Paraguay. Coba lu pikir tuh. kok gitu ya? Wait. Kalau tadi mana? Kalau Spanyol, Spanyol Portugal dan Maroko. Itu mereka masih deketan, Iya. mereka dempet. Tapi 3 pertandingan pertamanya ya mereka deket-deket juga sih, Uruguay, Argentina, Paraguay. Tapi maksud gue dari yang 3 pertandingan pertama ke pertandingan selanjutnya itu kan nyebrang dari Amerika Selatan ke Lewat Eropa kan. Atlantik. Iya. Kalau ada Titanic gimana? Ribet Oh, banget ada Loch tuh. Ness. Iya. Loch Ness di mana? Lewat mana tuh? Iya. Tapi emang sedikit ngomongin ini ya, World Cup. World Cup atau Cup. menyelenggarakan olahraga besar gitu ya. Iya. Itu tuh sebenarnya boncos. Iya, benar. Tapi untungnya kemarin Brazil ya yang habis Olimpiade juga langsung World Cup ya. Iya, Jadi bisa Brazil. dipakai lagi. Iya. Kan jadi Brazil bisa sendirian, ya kan? Iya, Brazil Brazil. sendirian. Afrika Selatan sendirian. Iya. Rusia sendirian. Rusia sendirian. Qatar sendirian juga. Itu kenapa? Ini kalau kan tadi World Cup ini Olimpik, kalau kan tadi sempat nyinggung Olimpik. Olimpik kan juga kurang lebih perhelatan kayak gini juga kan. Itu makin sekarang makin dikit kota yang mau ngebid sekarang. Jadi instead of bidding terbuka sekarang panitia Olimpiade itu sekarang udah nyodorin. lu mau nggak proposal. gitu proposal karena banyak yang Boncos ya. nggak boncos pasti banyak yang nggak siap. Maksudnya gini, kalau misalkan di Iya, kalau Olimpik iya Tokyo, sih. lu mau nggak Tokyo? Iya. Oke, Tokyo mau. Kenapa Tokyo dijadiin salah satu kandidat karena umumnya nggak perlu transportasi umum udah nggak perlu mikirin Iya, lagi. Terus lapangannya banyak, Iya. apa banyak, tinggal ngurusin tinggalnya di mana, Iya. tidurnya di mana. Kalau misalkan di Jakarta, terus mau naik apa semuanya? Mau naik ojol Dan semua. Misalnya nih, kan Olimpik olahraganya banyak ya. Big Olimpik. Maksudnya kalau buat negara kayak Jepang gitu-gitu kan, misalnya kan dia maksudnya walaupun olahraga banyak masing-masing ada lah infrastrukturnya gitu. Iya, kalau negara kayak kita, kamu siapkan tempat untuk Siap. eh, Gitu. Ini baseball apa cuma ada di GBK doang. Di SMA orang kaya ada. Iya sih benar. Lapangan baseball nanti ditonton sama karyawan-karyawan pulang kerja. Iya, terus kayak misalnya Olimpik apa sih yang olahraga anehnya yang lain lagi tuh misalnya? Kan ini, Kuda, berkuda. yang ini. Curling dia Curling. winter Oh, winter. Olimpik kalau dia. Nggak mungkin bidding Indonesia, Iya, konyol. Konyol kalau itu. Kayak skateboard aja maksudnya kan tempat Lah, skateboard. Tempat skateboard kan diambil sama anak kecil sama emaknya, tau gak lo? Itu dia tuh. Hati-hati dong kalau main. Kan ini tempat skateboard, Bu, gitu. Iya itu dia maksudnya. Kalau di Jepang kan kayak ya udah infrastrukturnya udah siap gitu mau dimanapun. Iya, makanya si Olimpik itu sekarang udah ini Jadi nggak seksi lagi ya. Misalnya orang jadi nggak seksi mau. lagi. Ya kayak itu deh, kayak Prancis. Iya. Prancis kan kemarin Olimpik kan. Dia yang dilakuin itu malah apa? Ngebersihin sungai. Iya. Kan itu. Dia bikin penampungan air limbah, malah air limbahnya yang dibenerin. Berarti kan emang sebanyak itu yang harus dibenerin. Iya, Gitu. benar. Sulit. Ibaratnya kayak lu keterimaan tamu, lu harus nyapu Iya. nyapu genteng. Iya, nyapu genteng Oh. karena siapa tahu tamunya duduk di genteng. Nggak tahu kan? Iya, nggak ada yang Budaya tahu. beda, Bro. Iya. Oke. Cuma kan di mana langit dijunjung, di situ dalam bumi dipijak, dijinjing. kebalik. Susah ngerti peribahasan. Tapi kita nggak ada yang dukung Belanda nih ya berarti ya. Enggak. Nggak ada. Gua enggak. Karena dulu kita tuh pernah ikut World Cup dengan nama Hindia Belanda. Bener, dengan nama Hindia Belanda. Itu beda sama Belanda. Itu Hindia Belanda. Enggak tahu deh. Kayaknya Dutch Yang- Indies. iya kayaknya. Yang main Baskara. Selama ini. Iya. Lagi di Jepang, Bro. Iya. Semua orang bisa olahraga, cari olahraga. Cari lu. olahraga lo. Dari Hindia Belanda. Iya, tapi ya selain timnya mediocre juga sih Belanda ya. Kalau yang tahun ini ya. Oh gitu. Iya. Malah mediocre. Mediocre sih menurut gua. Kenapa? Karena pelatihnya kita ambil. STY. STY sekarang di Jack, Bro. Jack. Wah. Patrick Kulu-Kulu. Patrick Kulu-Kulu. Wah. Patrick Kulu-Kulu negaranya waktu itu yang tadinya dilatih lolos loh Piala Dunia. Curacao. Curacao. Yoi.
Kita tahu problemnya. Iya. Golin 1 lagi. Asli golin 1 lawan apa? Jerman. Jerman, bro. Bro, negara olahraga sepak bola dijebolin curacao. Setara dengan Brazil ya yang dibantai Jerman ya. Itu yang Brazil dibantai Jerman. Di kandang Brazil ya. Iya, Di itu Brazil, itu. semifinal. Wah, gila itu Jerman menang 1-0. Itu ada yang ini yang wawancara tau gak lo? Ada pokoknya ada yang jadi yang dia viral. bilang berapa nih Berapa, Jerman, berapa. Brazil, gila. Awalnya dia orang Jerman 2-1 Jerman gitu. Iya. Terus ada yang baru beli minum berapa 7-1. Terus Diketawain orangnya kan. dikatain Iya. 7-1. Maksud lu 7-1 buat Brazil. Wow, langsung ada sound yang ngek. Oh So, my god. Ini kalau di TikTok sekarang yang the saxophone sound getting louder. Ada tuh yang Oh enggak tahu. kalau di gua. saat-saat semakin buruk biasanya di film ada Oh. ada suara-suara saksofon. Aduh, Itu. 7-1 gitu. 7-1. Iya dulu Hindia Belanda tuh kita katanya sih pernah, cuma gue nggak tahu ya, gue belum. Iya. Tapi kan setahu gua pun waktu Hindia Belanda yang wakilin orang-orangnya tetap orang Belanda. Oh gitu. Waktu itu iya, Hmm. yang pemainnya kebanyakan tetap kulit putih atau Indo peranakan. Jadi Oke. campuran. Berarti pada waktu Hindia Belanda itu kebanyakan kulit putih atau peranakan. Iya. Pelatihnya orang Belanda. Orang Belanda. Hari ini gimana? Hari ini gimana nih? Apakah ini adalah Apakah ini sebuah ramalan? peninggalan Belanda, bro. Belanda. Peninggalan Belanda yang masih eksis di Indonesia poin nomor 1 dari gua. Timnas. Timnas. Peninggalan Belanda. Iya, peninggalan Belanda. Yang sekarang maksudnya timnas Yang sekarang. iya. Yang Bahkan di peninggalan kita di timnas Belanda aja ada Tijani Renders. Oh Dia iya. tuh- Oh bro, dia City bro. Iya, Tijani Renders pemain City, dia darah Indonesia lumayan loh di iniannya. Kan soalnya adeknya Maluku ya? memilih di sini. Oh gitu. Iya, seingat gua. Why? Adeknya Why? mungkin karena dia tahu di sono saingannya Tijani lagi. Nah, udah kejagoan. Kalau- Sini nama anak kalau di adeknya kepala gua malah tapi Schengen udah aman gitu kan. Tijani. Oh gitu. Renders. Oh. Brother. Iya, jadi dua-duanya tuh Eliano Renders. Dia Indonesian. Dia tuh main di Persib. Represent di Indonesian National Team. Wow. Why? tapi ya gue orang-orang luar nih yang naturalisasi ke Indonesia itu adalah pertaruhan yang bukan big bet gitu loh. Oh. Karena mereka bisa balik kapan aja. Bisa kapan aja dan ada keluarga di sana. Iya. Meskipun dia tanda kutip KTP-nya Indonesia gitu ya. Iya. Seenggaknya dia bikin ya udahlah gue dagang tahu di Iya, Belanda juga masih bisa iya, gitu. Plus exposure di sini kan Gede. maksudnya kayak pas dia Betul. tinggal di sini kan kayak Juta-juta. kalau misalnya dia maksudnya mungkin di sono dia kan mediocre, di sini kan jago. Oh. Pas udah kelihatan jago, Udah kayak ini Haruka. placement langsung masuk. Udah kayak Haruka. Iya, Haruka bilang mendingan di Indo apa di Jepang? Di Indo, kenapa? Kalau di Jepang aku orang biasa gitu. Oh dia jawab Iya, kayak ngomong gitu. gitu. Ngomong itu di podcast Lupa Dedi gua. ya kalau nggak salah ya. Iya, lupa gua. Kalau di Jepang aku orang biasa gitu. Itu USP-nya. Dan Tahu. juga Iya. minimal jadi bintang iklan. Karena kalau di sini kewarganegaraan tuh USP. Iya sih benar ya. Iya benar ya. kan? Iya benar. Maksudnya benar, kayak, benar. Gue kayak orang biasa aja Orang- tapi gue dari Itali. Ya udah. Iya Maksud benar. gua, oh, ini orang Itali, Itali. yang di Indo, udah, Iya jadi benar. USP. Benar. Di sini kan Langsung gitu. bisa bikin apa? Branding. Iya, langsung bisa bikin Minimal lu branding. bisa bikin YouTube POV orang Itali hidup di Ah. Indonesia. Terus bikin Kayak lo kok bisa bahasa Indonesia bu? konten gampang aja ya. Orang Itali nyobain martabak. Ya elah. Naik KRL, naik coba KRL. berapa ratus ribu sih tuh viewersnya orang Itali nyobain Iya. martabak. Orang Itali naik KRL. Iya. Boleh ngomong bahasa Jawa, tau gak lo ada tuh. Itu udah USP banget tuh. Baik lagi Tijani, tapi Tijani karena dia jago dia memilih Belanda mungkin. Ya. Mungkin dia merasa gue sih bisa bersaing nih kalau di timnas Belanda, bro. Gue main di City. Gitu. Jadi dia memilih sono. Adiknya ya dia jago juga sih. Juara, bro. Juara Persib, bro. 3 kali berturut-turut Persib Yes, bro. Sama dia. Back to back. Iya. Eliano Iya, Renders. Persib. Renders. Persib sekarang apa sih Liga Indonesia sekarang namanya? BRI Super League. Masih Nggak tahu. Iya gua. kayaknya. Masih itu ya? Iya. Iya, 3 Persib. kali dia menang. Nuaing. Iya. Persib Nuang. Tapi ada ST ya sekarang bro. benar Persija. Persija. Persija mau ngambil ini. Siapa kiper
Dewangga. Nadeo. Nadeo. Ah. Nadeo. Knowledge bola lokalnya kurang Kurang, banget maaf ya. Gue terakhir gue inget di Kakak Boas. Udah. Kakak Boas. Setelah ada dualisme. Gonzales lu bahkan enggak. Tahu. Oh, Eloko. Gue semenjak bola ada dualisme tuh. Iya. Dua liga. Oh, dua liga. Gue udah ngikutin tuh. Udah Udah ngikutin. Padahal dulu gue dulu setiap pertandingan kayak aduh jangan sampai dia kartu kuning di sini karena padahal kalau kartu kuning di sini nanti nextnya dia kalau kena kuning lagi di next berikutnya lagi nggak bisa main. Iya. Gua hype timnas terbesar yang pernah gue yang gue inget ya. STY. Badim. Bukan. Gue justru yang sekarang udah nggak terlalu peduli enggak. gue. Iya gue juga. Dulu gue yang gue sampai nobar sampai teriak-teriak tuh Badim gue. final AFF Indonesia Malaysia. Asli. Yang Gila. masih ada Safi Sali. Wah itu Gonzales itu bro. gila bro. Itu sampai teriak-teriak. hashtag Ganyang Malaysia. Tapi setelah itu Safi Sali main di Indonesia bro. Oh iya, benar. Dia ke Persela Lamongan kalau nggak salah. Iya dia Kota Soto dia. terus di podcastnya si siapa Sport 77 Iya. dia bilang Mamat. ini apa namanya Indonesia emang vibes bolanya jauh lebih kencang Gila daripada banget Malaysia. sih emang. Terlalu gila emang negara ini dengan bola. Futsal Indo. tapi kalau futsal gue ingat. Oh futsal gua. jelas. Coach Justin Wih. dulu pelatih futsal Indo. Semenjak dilatih sama yang Jepang itu si siapa namanya Nakamura, Iya itu. Kento itu itulah itu jadi bagus tuh mainnya. Iya, rapi mainnya sekarang. Balik lagi ke Belanda. Oh iya Belanda. Benar. Jadi Belanda. episode ini tadi kan kita ngomongin Hindia Belanda pernah di Piala Dunia. Kita akan ngomongin lagi peninggalan-peninggalan Belanda yang masih eksis sampai sekarang. Yes. Gue kayak anaknya Pak Pul Bayang gak? Kalau lo mau kayak anak Siapa namanya? Lupa lagi gue. Gua Yudo. Iya. agen CIA itu. Wah, gitu. Kita nggak akan ada krisis. Iya. Tapi kalau ekonomi mungkin kita nggak terlalu terpengaruh Belanda maksudnya. Kalau hukum kita Belanda banget loh. Siapa bilang coy ekonomi? Ekonomi mungkin emang sebenarnya ya nggak seplek ketiplek karena hukum perdata gitu semuanya itu hukum Belanda tuh. Hukum perdata. Oh gitu. Iya. Pidana juga kan KUHP kan? KUHP Gue beberapa nggak tahu lah. tuh. Tapi kalau perdata ya plek ketiplek setahu gua. Nanti lu coba tanyain Ntar gue tanya yang gue. lawyer itu ya. Karena setahu gua itu plek ketiplek Belanda, makanya nggak ada, menurut gua hukumnya itu nggak ada kajian antropologi sosiologinya dari kita sama sekali. Karena kita yang benar-benar nyontoh dari sono. Tapi setahu gue juga hukum pidana yang baru disahkan 2024 kemarin setahu gue yang dan udah berlaku surut di 2026 ini itu juga sebelumnya kita pakai kitab misalnya kita menggunakan aturan dari Belanda dan kalau lu baca KUHP yang lama dendanya itu cukup konyol. Kayak angkanya murah banget, kayak dendanya cuma 6.000. Nominal itu nominal yang ini beneran gak sih gitu. Nah, itu emang juga bawaan dari Belanda gitu. Belanda. Karena bawaan Belanda 200 tahun lalu maksudnya. Sekarang aja dia aja udah berubah. Iya, dia udah berubah ya. Iya, pasti udah berubah. Meskipun kita enggak berubah banyak sebenarnya. Meskipun itu satu, tadi kan hukum juga. Iya. Dan setahu gua ada lagi yang lekat dengan kehidupan kita. Apa? Plat nomor. Oke. Kenapa tuh plat nomor? Jadi plat nomor yang sekarang kita pakai kenapa Banten A, Jakarta B. Oh iya benar. Itu hasil kode-kode mereka. Hasil kode-kode dari zaman-zaman Belanda. Oh makanya waktu itu kayak kok Jakarta nggak J sih, kenapa B? Karena Batavia gitu kan. Banten walaupun nggak tahu ya itu bener apa enggak. Emang itu klasifikasinya di Jawa kayak jatuhnya kayak ini Blok M, Blok S. Iya. Tahu gak sih lo? Iya, Blok A gitu. Kan tadinya pengen bikin itu tuh. Gua tahu itu dari ini Bro Gamal. gue tahu tuh yang wali kota. Iya. Tapi emang ini banget sih. Maksudnya hukum terus tata kota banget, ya kan? Tapi yang gua nggak ngerti dari orang-orang dulu kita ya, kenapa bangunan yang udah ada tuh dihancurin? Kalau menurut gua, maksud gua, coba deh Batavia, Jakarta waktu itu, oke kita udah merdeka, bangunannya nggak usah dihancurin dong. Ini kan dihancurin. Pakai aja. Mereka itu, kenapa cuma ada di kota tua bangunan Belanda? 350 tahun mereka di Jakarta, kenapa yang ada ke Belanda ini cuma di kota tua? Ini bisa gue debatin. Kenapa? Coba.
Karena emang pusat pemerintahannya di sana, Cing. Tapi Cuma segitu. Iya. enggak, Nggak Tapi- mungkin cuma segitu. itu digeser sebenarnya. Berarti kayak saya jadi dulu tuh di Enggak, pinggir tadi laut. Yang Terus lama-lama pertama ke kota tua mundur ke pertama belakang. kota tua. Dia mundur ke daerah kantor pos yang sekarang. Iya. Nah, Monas. 350 tahun. Oke, pusat pemerintahan segitu. Pasti ada rumah juragan dong. Pasti ada Benar. rumah Makanya rumah betul. jenderal, rumah apa rumah. Kenapa harus dihancur? Jadi kalau gua dulu ngomong ini ke mbah gua, Hah? dia sih bilangnya gini. Masa bersiap ya? Bukan, karena orang Simbolismenya. karena gini. Kita diperkosa di apa sama orang Belanda. Nah, Kita hancurin karena kita nggak mau ketika ngelihat Ada bangunan trauma. ini ada Iya, trauma simbolismenya. gitu. Maksud gua nggak ngerti kenapa harus kayak gitu padahal tapi Panjat Pinang masih dipakai. nah iya enggak cuma Belanda. Panjat Pinang tuh tadinya bukan 17 Agustus. Itu pas ulang tahun si Ratu Belandanya. Oh, Gitu. Anjir. Buat orang pribumi di atasnya tuh Hadiah-hadiah. tadinya hadiahnya beras yang kita nggak bisa makan. anjir jatuhnya jadi kayak topeng monyet. Iya, kayak pengen itu, guys. Bener. Beras terus ini emang dikasih lumpur maksudnya biar kayak orang-orang Licin, kotor gitu rebutan barang-barang yang menurut orang Belanda kita sehari-hari makan itu gitu. Anjir. Nah, Tapi katanya sih waktu itu tetap dipakai Panjat Pinang jadinya lebih ke bentuk perjuangan. iya dan kayak nih sebuah ya itu Heritage. tragedi dijadiin komedi lama-lama. Orang Indo. Itu, bro. Cok. Karena nih misal nih kalau si Batavia Gue ini gak ikutan lah ya. Jadi kesel aja. kalau si Batavia ini kayak ngomongin yang dihancurin tadi, nggak dihancurin sama sekali. Menurut gue jatuhnya bisa jadi kayak Vienna gitu. Iya, kota Belanda Kota ini. tua yang sekota-kota tua gitu. Kalau ini kan akhirnya kota yang apa bangunan yang bagusnya itu jadi oh yaudah wali kota Yeah. Jakarta mana ini bangunannya masih bangunan tua. Bayangin kalau nggak ada yang dihancurin, semuanya kayak gitu. Iya. Akhirnya pariwisatanya jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang dulu nggak ngancurin akhirnya nggak perlu modal lagi buat bikin bangunan lagi. lagi, bikin rumah lagi gitu. Menteng tuh kan banyak tuh rumah-rumah yang model Itu gitu. menurut gua. Walaupun gua nggak ngerti bisa jadi Psikologis orang saat psikologis itu. orang saat ya itu. kan? Mungkin mereka udah kesel bener-bener banget muak atau apa. parah kan. Iya. Tapi kadang juga menurut gue ada secara budaya dan secara konstruksi sosial anjay. Anjay, Membuat- ini akhirnya anak FISIP UI ngomongin antropologi. Iya, Karena kita menganggap dulu tuh kita sempat ada stigma kayak ih hati-hati tuh bangunan Belanda. Oh. Jadi kayak seakan-akan itu tempat yang mistis gitu loh. Jadi kita kayak mencoba menghilangkan itu karena kalau mungkin masih kita pakai nanti ada setannya lah segala macam. Jadi mental kliniknya itulah yang masih yang itu juga mental klinik pun juga itu bikinan Belanda bikin Belanda mental Bang. klinik. untuk membodohi masyarakat kita. Benar. Ada filmnya kan? Taktik yang paling tebu ya? yang Tebu. sekarang Pabrik gula. iya pabrik gula. Pabrik PG, gula. PG, pabrik gula. Iya itu ini aneh. Perkelanikan pabrik gulanya sebenarnya itu lagi-lagi mindset orang Indo sih. Ya, ini aneh. Apa namanya? Belanda datang membawa mesin-mesin yang besar dan bersuara berisik. Terus orang-orang Jawa pada zaman dahulu gua nggak tahu ya, tapi kan mereka pasti ngeliat yang kayak gitu, mikirnya pasti ada jiwanya nih barang-barang kayak Oh, gini gitu. nih, mesin-mesin. Iya. Itu kayak orang Pasti India ya. Orang India kan mainan aja bisa Iya, gitu kan. Terus akhirnya mereka berpikir, wah ini udah gitu mereka yang kerja di situ ya karena balik lagi SOP nggak ada, pengetahuan nggak ada, kan makan Malam. korban. Oh iya. Yang kayak gitu-gitu. iya, iya. Pasti di pikiran mereka melogikakannya anjir. Ada yang Alat meninggal ini di sini. memakan jiwa orang-orang ini untuk Tumbal. bekerja. Iya, tumbal balik Padahal lagi mah gitu. nggak ada K3-nya. Asli, padahal mah itu. Konsep Nggak tumbal. ada 1 juta jam tanpa Iya. kecelakaan kerja. Aduh. Waktu itu sih dibahasnya gue pernah lihat di yang Regensen Radio. Oke. Ada tuh dia bahas Chef tentang dia. makanan. Gue lupa tentang ini makanan lah. Yang diwawancara tuh cerita bahwa tadinya tuh memang Belanda kesini itu kan memang mau menjadikan Indonesia tuh sapi perahnya. Ditanemin apa? Ditanemin lah semua hal-hal yang di sana laku banget. Gitu kan. Salah satunya waktu itu yang Gula. komoditas utamanya kan gula. Hmm. Gula. Tapi orang-orang di sini justru belum banyak yang mengenal gula. Jadi Oke. mereka berpikir kayak gua ngapain nih nanam ini? Mau kan Nggak kepake di nggak sini. kepake. Terus kayak akhirnya kan
ada kebijakan tanam paksa itu kan, tanam paksa. Tapi akhirnya kan tetap ada friksi dari masyarakat. Akhirnya mereka berpikir mana nih apa yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan orang-orang ini supaya nggak terlalu banyak ininya ke kita. Kalau di yang diceritain di Regency Radio ya, itu akhirnya dipilihlah salah satu jenis tebu yang dikeramatkan, tebu ireng, tebu hitam. Karena orang-orang itu berpikir bahwa ini nih tanaman keramat. Akhirnya kata orang-orang Belanda, jadi tanam untuk leluhur orang kalian. Belanda kan sebenarnya ide-ide mistis tuh sebenarnya jarang muncul dari orang Belanda. Tapi mereka tuh selalu memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Jadi kayak wah ini mistis. Orang Belanda ngeliatnya ya udah suruh mereka aja tanam-tanaman gitu semua kalau emang dikeramatin gitu. Kita dukung. Bilangnya ini aja, ini buat melestarikan. Kan kekeratonan waktu itu di Ponegoro setelah kalah kan Kerajaan Mataram. Setelah kalah itu kan pertamanya Nyi Roro Kidul kan bikinan Kerajaan Mataram kan. Oke. Oh my god. Karena biar apa? Karena mereka kan mau memisahkan diri dari yang kerajaan utamanya, gue lupa kerajaan utamanya apa. Oke. Akhirnya mereka membuat legitimasi klinik gitu kan dulu kan penting. Oke. Mereka berpikir bahwa akhirnya apa nih yang bisa membuat gua legitimate untuk memisahkan diri dari kerajaan utama gua. Gak bisa nih, susah karena ada Nyi Roro Kidul gitu. Enggak, dia bilang bahwa gua udah bertapa di pantai selatan dan mendapatkan restu dari penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul untuk jadi, bikin kerajaan sendiri. Raja darat yaitu gua dan ratu laut yaitu Nyi Roro Kidul sudah memberikan wangsit untuk gua memisahkan diri. Oh my god. Akhirnya gitu memisahkan diri. Belanda akhirnya setelah mengalahkan kerajaan Mataram itu, mereka berpikir nih biar gak ada muncul lagi friksi perlawanan dari kerajaan-kerajaan ini apa nih? Mereka bilang, "Ya udah lu setelah kalah ini lu fokus ke kesenian aja. Ke upacara-upacara yang mungkin menurut lu bisa meningkatkan derajat lu lah di depan budaya lu. Oke. Tapi lu enggak usah fokus ke militer." Belanda gitu bilang. Iya, dia bilang, "Udah lu mau ngadain upacara apa? Gua kasih, gua dukung. Lu mau keamanan urusan gua." Iya, lu mau ini apa? Gua kasih, gua dukung. Tapi urusan ekonomi dan lain-lain gua yang atur. Nanti lu dapat aja. Akhirnya muncullah priai-priai yang manja. Akhirnya mendapat akses pendidikan ke orang-orang sekolah Belanda. Oke. Terus mendapatkan jabatan-jabatan bupati itu sebenarnya. Oh gitu. Ini hasil rabbit hole kemarin nih. Iya. Oh gitu. Bang. Nah itu maksudnya balik lagi ke pabrik gula. Akhirnya tanamnya tebu itu kan. Tebu itu ditanam, mau digiling, sebelum penggilingannya pun upacara. Ada upacara, ada ngawinin tebu. Bayangin. Ini berarti orang-orang Belanda pada saat itu yang lihat goblok banget gitu ya. Mungkin banget nih. Tebak suku. Kata dia gitu. Lu mau gimana kalau misalnya ini mau proses ininya. Kita nggak mau kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini, takutnya nanti dimarahin memakan korban dan kita jadi tumbal. Akhirnya ngawinin, ada nama salah satu prosesnya ngawinin tebu. Jadi tebu paling bagus 2 itu disandingkin, dikawinin sebelum akhirnya tebu-tebu yang lain diproses di pabrik gulanya, di mesin penggilingnya. Terus kata Belanda, iya cepet dah. Iya. Biar diangkut ke kapal. Mesin penggilingnya gitu. Dikasih nama. Terus tiap malam satu suruh dicuci. Benar semalam. Tadi malam. Aduh. Itu ke klinik-klinikan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda itu. Pertanyaannya kan Belanda cerdik. Iya. Cerdik. Dia mengalahkan kerajaan di Aceh dengan memasukkan Snokhorgonje. Benar. Apa itu? Snokhorgonje itu manusia. Abdul Ghafur. Jadi ada orang Belanda, antropolog Belanda. Dia menjadi tokoh antropologi terkenal gitu. Iya. Jadi orang Belanda dimasukkan ke masyarakat Aceh buat mempelajari. Bahkan sebelum dia ke Aceh, dia pergi ke Mekah terlebih dahulu buat belajar tentang budaya Islam. Dia pura-pura masuk Islam ya. Pakai ada nama Islam dia. Oke. Habis itu dia masuk baru ke Aceh. Wah, gue udah tahu ya gue Islam, gue tahu gini. Terus dia memecah belah raja-raja kecil. Raja-raja di Aceh sama kaum santri.
yang inian dari Mekah. Namanya Snokhorgonje. Dia salah satu bapak antropolog yang Rujukan antropolog dari Snokhorgonje. yes, yang membuat negara kita terpecah belah. Oke. Nah, yang gue mau tanyain ke lu, apakah Snokhorgonje juga dipakai di Jawa dipakai? Misalnya, apakah Snokhorgonje juga diturunkan ke Jawa? Kalau setahu gue sih dia memang paling yang ininya kan di Aceh. Gue nggak tahu, tapi setelah maksudnya kan dia bikin buku tuh. Iya. Dia itu waktu itu bikin buku, tapi gue nggak tahu bukunya itu jadi rujukan buat ke daerah-daerah lain atau enggak. Tapi dia tuh emang bikin buku yang dikirim ke Belanda sama dipakai di sini buat inian Belanda gitu. Nah, tapi yang gue tahu memang salah satu peninggalannya dari Belanda adalah gelar haji. Akhirnya gelar untuk haji. ngelabelin. Tapi gelar haji itu baru-baru ini di 1900-an maksudnya. Iya, tapi maksudnya mereka memang sudah aware bahwa bahkan sebelum gelar haji orang-orang Belanda itu akhirnya mulai aware bahwa pemisahan antara penganutan agama itu secara spiritual dan secara budaya sama yang ininya ya, yang kehidupan sehari-hari harus dipisah. Mereka yang buat sekularisme. Oke. Karena nantinya jadi agama ya udah di masjid aja. Yes, bener. Karena kalau misalnya diterapkan di kehidupan sehari-hari pasti menimbulkan friksi di masyarakat bahwa apa yang dilakukan Belanda itu sebenarnya salah. Anjir. Jadi sebenarnya agama Islam anjir. Jadi sebenarnya ya nggak tahu juga sih. Maksudnya mau menangkapnya gimana? Tapi pandangan bahwa ya udah agama mah agama aja, nggak usah dibawa ke kehidupan sehari-hari. Itu Belanda. Itu tanaman Belanda. Oh. Sekularisme tuh. Iya. Karena menurut Belanda salah satu pergerakan yang cukup lumayan bisa mengganggu itu pergerakan Islam. Karena di Islam sendiri ketat, semuanya diatur. Yes. Ini gue jadi kayak ngomong, ini kayak di sebelah nih ya. Sebenarnya kalau kita tarik apa yang ada di sekarang ini berdampak. Mungkin dulu kalau kita baca buku sejarah gitu ya, kepecah-pecah gitu ya. Zaman Islam, zaman Mataram kuno, zaman apa. Nah ternyata dulu tuh orang-orang Indonesia, Nusantara lah bukan Indonesia, kan belum ada Indonesia ya. Orang-orang orang-orang Nusantara tuh kesana. Kan paham lah ya kalau belajar agama tuh datang langsung ke sumbernya di Arab gitu ya. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang pulang dari Arab situ dia tahu kebenaran. Waktu itu di Arab juga lagi muncul pan-islamisme gitu. Yes. Apa tuh? Jadi kayak dulu kan ini juga ada hubungannya sama Turki Utsmani. Oke, itu kan mereka lagi mau melepaskan diri. Betul. Nah dulu tuh kayak dulu tuh sebenarnya pemikiran ulama-ulama di Turki dipakai sama penguasa Turki saat itu. Jadi apapun yang dilakukan sama pemerintah atau konsultan Turki itu dilegitimasi sama ulama-ulama ini. Oh gitu. Meskipun sebenarnya banyak yang menyimpang juga. Kayak azan harus pakai bahasa Turki gitu-gitu. Mungkin lebih ke apapun yang dilakukan sama kesultanan Turki dengan militer segala macam. Mirip Dark Age-nya Indonesia. Jadi gereja sebagai entitas itu melegitimasi kezaliman raja yang berkuasa, asalkan mereka mendukung gereja. Gitu. Nah, akhirnya kan banyak orang-orang yang mungkin juga kritis gitu ya. Nah, akhirnya banyak kumpul tuh kayak entah di Mesir, kan Mesir ada Al-Azhar ya. Terus juga banyak juga di Arab Saudi gitu. Nah, akhirnya bukan Arab Saudi, di Arab. Nah, akhirnya orang-orang yang haji tadi hitungannya kayak kayak Soekarno ketemu kuliah di Belanda gitu. Kayak orang-orang yang tokoh-tokoh kuliah di luar negeri, cuman kebetulan kuliahnya kuliah agama, ketemu sama orang-orang yang mikir lain. Pemikir. Lah kok kayak gini ya ternyata ya. Ternyata kebebasan itu bukan seperti ini gitu. Akhirnya pas datang ke Indonesia banyak yang jadi tanda kutip pemberontak atau yang memperjuangkan kebenaran. Kebenaran. Kebebasan. Kami sebagai rakyat kelas 3 di bumi di Indonesia kan rakyat kelas 3. Nah, akhirnya mereka dikasih label haji untuk nandain oh ya nih orang yang baru. Orang udah pernah keluar negeri. Bisa dikatakan haji ini mungkin kasarnya selevel dengan residivis kali ya. Sebenarnya gelar yang digunakan Belanda untuk merepresi pergerakan
orang Indonesia sendiri, walaupun sekarang kan dipakai buat prestis. Iya kan, gue udah haji, hajah. Tadi Iya, apa lagi maksudnya- yang lu pengen ngomong bahkan tadi? kalau maksudnya beberapa orang yang digelarkan haji oleh Belanda, mereka kalau zaman dulu berusaha menutupi bahwa mereka Hajinya. iya udah belajar di sana gitu, biar nggak gampang di Di label dan dimata-matai pergerakannya oleh si Belanda ini. Cuma ya itu juga produk Belanda. Ada bukunya bahkan seinget gua. Ya. Nanti di kita. Iya, nanti mungkin bisa dicari kalau nggak dilarang sama kelompok tertentu. Gitu. Apalagi? Oh gitu. Iya. Bahasa Belanda lagi. Kalau gua yang akan gua bawa tentang peninggalan Belanda tuh Depok. Wis, Depok peninggalan udah Belanda. Anjing jelas. sobat nih. Depok peninggalan Belanda. Depok is a country, bro. Wah, Gua penganut gua Depok is a country. Gue udah pernah cerita ke ini belum sih? Kalau di belakang Hermina tuh ada kenalannya bokap gue. Ya. Jadi seorang perempuan, dia punya suami. Dia punya Emily bukan? Bukan Emily. Jadi si perempuan ini namanya dia punya mertua. Mertuanya itu kita nyebutnya Tante Tea. Oh. Mau tau nggak? Ah. Sebelum soal gua kata Ah. tante aja. Sebutan Belanda itu, om Belanda. tante. Oh gitu. Om tante sebutan Belanda. Om Dan tante Oh, itu tante. sebutan Belanda. Tante itu artinya ya tadi saudara perempuan. Nah, Iya. kita nyebutnya Tante Tea padahal umurnya udah 80 berapa. Nyebutnya Tante Tea. Nah, Tante Tea ini pokoknya dia punya rumah di situ di belakang Hermina Depok. Udah dijual berapa hektar gitu buat bikin sama orang Arab gitulah. Nah, sisanya dibikin kafe. Kafenya itu bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya bukan kafe buat umum lah, karena kan umum pasti biasanya malam, ya kan? Yang kesana siapa? Yang kesana itu ya orang-orang Depok dan sekitar yang kesana, atau orang luar negeri yang mau stay di Depok, atau ternyata lu tahu Jakarta ada city tournya nggak? Iya, tahu gua. Yang bis tingkat city tour. Bukan. Oh, Dia bukan. tour guide itu. Tour guide. Oh. Kayak Sukarela kan? Roma City Tour. Oh iya iya Lu iya. jalan iya. nih ada guide-nya. Oh, yang gue pernah lihat di TikTok ada ibu-ibu yang ngejelasin pasar-pasar. Iya. Yang pasar Senen, pasar Selasa, pasar Rabu itu sebenarnya mana aja gitu kan? Ujungnya ada nih yang city tour, ada yang city tour Depok, ada yang city tour Jakarta. Nanti at the end of the day sore sampai ke malamnya di rumahnya Tante Tea nyeritain tentang Depok. Tante Tea ini Depok is a city. Tante Tea ini correct me if I'm wrong kalau ada yang tahu, dia ini kalau nggak salah pokoknya daerah-daerah Manado atas sono deh yang yang Mana tadi udah atas, Cing. iya, gue lupa maksudnya sekitar situ. Heeh. Yang daerah orang situ yang orang-orangnya putih. Oh, Indo. Nah, dia Nanti kita bahas. Iya. dia ini apa bapaknya atau ibunya orang Belanda. Nikah sama orang Manado. Yes. Pokoknya anaknya putih-putih semua deh. Yes. Nah, habis itu terbang, gue lupa waktu itu dia ke Bandung dulu. Jadi bahasa Sundanya bagus, tapi dia mother tongue-nya Belanda sama Manado. Waktu dia muda, dia kan orang Bandung. Iya. Ada kasus ini di Cianjur pokoknya daerah-daerah Cianjur situlah. Ada beberapa tentara Belanda lagi nongkrong-nongkrong. Oke. Berarti belum merdeka dong. Belum, udah 80. Belum merdeka atau tahun. 1950 nih. Waktu mereka comeback agresi. atau mereka comeback ke sini. Nah, terus begitu ada berapa orang lewat, orang pribumi lewat malam-malam. Mereka tuh udah ngantongin katanya ada mencurigakan bla bla bla. Ibaratnya kayak orang zaman sekarang, orang kulit hitam kan, iya lu sesuai dengan deskripsi gitu. Iya. Ditangkap, dipukulin atau apa, mungkin salah atau gimana, takut diserang, takut diaduin, ditembak, dibuang ke kali. Bab gitu. Nah, terus dibuang ke Bangka. Nah, somehow ketahuan lah kalau ada yang dibunuh, anak pribumi dibunuh sama segerombolan pemuda Belanda. Dibawa ke pengadilan. Masalahnya di pengadilan digelar, beneran digelar. Soalnya pengadilan Belanda. Bener pengadilan Belanda. Pokoknya di situ bermodalkan ada si warga miskin pribumi ini melawan militer. Iya. Wow.
pokoknya Apakah akan menang? digelar dalam bahasa Belanda, Bam? lawan orang Belanda, ininya orang Belanda. Iya. Gue Apa, kebayang kayak Israel dan Nah. Palestina sih. mereka bermodalkan ada satu orang yang bisa ngomong Bahasa Belanda. kayak Singlish gitulah orang Oke. bilang, bahasa Inggrisnya Iya. atau Belanda. Belindo lah ya. Iya, Belanda Belindo, Indo. Belindo. Belindo. Belinjur Ikan lah. Belindo. Nah, kan kalau zaman dulu kan belum tahu terlalu banyak visual atau gimana kan. Iya. Katanya ada aktivis yang mau ngebelain si orang Cianjur ini. Namanya Thea. Oh, kira Mas Haplan. Secara looks Belanda banget. Parah. Waktu datang nih, bahasa Indonesia kan sampai hari ini bahasa Indonesia masih agak, dia lebih fasih bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia. karena Indonesia masih ada Belanda-Belandanya Iya, gitu. Bukan hal yang buruk, cuma Kulkas. gua waktu datang langsung di sinisin karena ini nih aktivis yang mau ini, kita nih Oh. pasti mau dijebak. dijebak atau Iya. apa. Enggak, apalagi bahasa Indonesianya kan masih agak Iya, kecampur-campur gitu masih kan. ada Enggak, kita mau rofra. dia karena dia lama kayak berapa 5-10 tahun di Sunda, di Paham sih gue di ba- ketakutannya. Iya. ketakutannya di Bandung, dia marah. Ini Tante Teh yang cerita ke gua Iya. Menaura. Di Bandung, dia langsung ngomong pakai bahasa Sunda. Oh. Saya tuh mau bantuin kamu, Iya. saya tuh nggak Woi, setuju. cicing. Iya. Cicing mana? Saya tuh mau bantuin kamu, saya mau ini. Menang di persidangan itu. Dihukum yang ini, terus harus ganti duit berapa ke Golden. ke keluarga itu. Beluguk sih. Jadi dia itu bukan lawyer, tapi karena dia nggak setuju dengan Belanda Iya. dan dia bisa banyak bahasa, Iya, dia juga looks-nya meyakinkan Iya. gitu. Akhirnya dia kerjaannya selama muda itu ngebelain Orang-orang pribumi. orang-orang tertindas. Iya. Nah, Nah. pelar jatuh ya Multatuli. Tapi nggak terkenal ya. Iya. Siapa? Tante Thea. Iya. Lu kalau Enggak, maksudnya bukan definisi terkenal tuh adalah Dianggap sebagai pahlawan. pahlawan. Oh, gitu. enggak lah belum pasti. belum mati juga sih ya. Emang ada pahlawan kita yang orang Indo? tapi Kan pertanyaan itu. di underground dia terkenal. Jadi iyalah. Jadi Tante Thea ini kan ngobrol oh iya emang yang datang ke sini siapa Tante Thea apa segala macem. Itu semua pasangan yang mau maju ke Depok ke Tante Thea. Gitu. Ke Tante Thea semua pasangan yang kemarin bertanding di Depok tuh. Narji kemarin semua. berarti gitu Narji. Terus Narji beberapa alias terus misalkan kayak iya nih partai ini mau bikin ini menurut Tante Thea gimana kayak gitu. Jadi kayak kuncen ya. Iya, kuncen. Jatuhnya karena dia beneran di respect secara sejarah dan ini gitu. Iya. Terus dia ngejelasin kan gue tadi ngomong Depok nih. Gue tanya dong. Salah satu hal yang pertama yang gue tanya adalah Tante bahasa Indonesianya masih kecampur ya logat Sunda saya lebih kecampurnya bukan logat Belanda, logat Sunda. Enggak, maksudnya bahasa Sundanya lebih lebih lancar. Lebih dominan, lebih lancar. Terus gue nanya dong, emang bener ya kalau Belanda kalau Depok itu negara yang ini? Dia jelasin dulu ada satu yang punya Depok, yang punya tanah seluas itu, dia Kastelan. Ya dia nggak setuju. Dia janggal sih emang menurut Janggal. gue sih. Orang janggal dia tuh. Dia bilang ini, jadi banyak orang-orang pribumi di situ tuh yang udah kerja sama dia, akhirnya nggak dianggap babu sama dia, tapi dianggap keluarga. Jadinya 12 ya? 12. Jadinya sama dia tuh, orang ini tanah private property saya, udah lu kalau mau Belanda mau ini urusan terserah, tapi di sini nggak boleh ada agresi, nggak boleh ada apa gitu. Terus begitu sepeninggalnya dijelasin sama Tante Thea itu. Terus juga dulu Belanda ini kan gue bilang gue sekolah di Alkolam kan. Area itu tuh. Area itu. Area deket utamanya. situ dulu di situ sebutnya Little Amsterdam gitu. Karena orang-orang kan tempat banyak sekolah, banyak bioskop. Area utamanya itu. Iya, terus bioskopnya yang sekarang jadi Bajawa kan? Jadi sama seberangnya ada lagi juga. Sama seberangnya. Terus dia bilang kalau dulu naik kereta dari Sukabumi apa dari mana, kalau misalkan di Little Amsterdam pasti ditanya mau ngapain gitu. Kalau misalkan lu kelihatannya kayaknya lu bukan keturunan, bukan pelajar, mau ngapain lu ke Little Amsterdam gitu. Kalau turun di Depok gitu. Buitenzorg. Gitu. Kalau berangkat dari Buitenzorg alias Bogor. Keretanya itself aja kan peninggalan Belanda kan. Keretanya itself aja kereta dan jalur-jalur kereta kan peninggalan Belanda. Yang sekarang malah menjadi kesulitan kan? Apa? Sebenarnya
Karena ukuran si relnya itu sebenarnya nggak standar ukuran perkeretaapian sekarang Zaman sekarang? di Indonesia, Di dunia. Iya. Oh. Makanya ukurannya lebih kecil. Jadi makanya nggak semua kereta tuh bisa masuk ke rel Indonesia karena relnya itu peninggalan zaman Belanda zaman dulu. Jadi Kok tidak diremajakan ya? ya Ya. ya iya jadi lebih kecil berapa inci gitu pokoknya ukurannya. Gede dong kalau berapa inci. Makanya untuk Karena memang waktu itu fokus utamanya kan yang compact Ngangkut barang. gitu, ngangkut barang. Iya. Jadi makanya setahu gua pulau-pulau kayak Sulawesi kan baru dibikin Sekarang. kereta baru tuh ah. dari Maros sampai mana gitu Iya, ya. Itu beda tuh. Relnya beda. relnya beda. Relnya rel modern. Relnya modern. modern. Nah, balik lagi bahkan ya kan kita tema hari ini kan Belanda. Kita Pening- adalah VOC. peninggalan Belanda. Jalur kereta tadi iya. Iya. Jalur kereta yang kayak dari Solo sampai Semarang Iya. atau dari Malang sampai Surabaya Itu juga. itu juga Oke. kan ke atas tuh harusnya. Oh. Tujuannya itu untuk ngambil hasil bumi yang ada di Jogja, Solo dan Klaten supaya bisa ke Semarang supaya bisa langsung diangkut pakai kapal. Oh, dari Tanjung Perak. Tanjung apa? Iya Tanjung Perak Tanjung sama Tanjung Mas deh kalau nggak salah di iya, situ. iya. Semua yang Tanjung kan juga peninggalan Belanda tuh. Tanjung Perak, Oh, Tanjung gitu. Mas, Tanjung Priok. Itu semua peninggalan Belanda tuh. Semua pelabuhan yang dari Tanjung dinasionalisasi namanya jadi Tanjung. Oh, emang bahasa Belandanya apa? Nggak tahu gue lupa. Pokoknya digantinya jadi itu. Oh, Apa lagi ya gitu. peninggalan Belanda ya? Banyak banget. Banyak sebenarnya. Banyak banget. Arsitektur banyak tuh. Atap yang begini itu peninggalan Belanda itu Karsten. Oh, gitu. Karena dia Karsten itu kan orang yang mendesain Bogor, Bandung, Oh, Malang. makanya Bogor dan Oh. Malang itu vibes-nya kayak sama. Yes. Tapi karena Bandung bukan yang desain Bandung itu Ridwan Kamil. Ah, Ridwan Kamil mendesain underpass Dewi Dewi Sartika. Sartika. Oh my god. mau tau lagi nggak Apa? fakta tentang peninggalan Belanda? Bengkulu Oh. Ini tukar guling. tukar guling. Oh. Jadi tuh dulu Bengkulu tuh Bengkulen. Oh. Dia tuh dulu punyanya Inggris. Oke. Belanda punya Singapura. Oke. Tapi ribet. Ribet. Ah. Akhirnya tukaran lah namanya Traktat London gitu. Mereka barter kayak coy mau nggak nih lu bagi-bagi apa mau nggak coy lu kita tukaran aja yang Bengkulu jadi punya lu Singapura jadi punya gue gitu. Akhirnya Bengkulu jadi ikut Indonesia. Iya. Karena padahal itu pas pertama kali pertukarannya dianggapnya Inggris yang rugi kan. Karena Singapura nggak ada apa-apa waktu itu. Tapi Kayaknya sampai hari ini gak sih? Maksudnya Singapura kan iya. semuanya Yang artifisial Raffles kan? Lupa deh. Tahu Tapi gua. zaman-zaman Kayaknya Raffles. Iya. Jadi si Rafflesnya kan waktu yang ya maksudnya dari Inggris terus pindah ke Belanda itu kan sempat tuh di ini Inggris dulu, habis itu ke Belanda. Yang nuker waktu zaman itu Singapura, tapi Inggrisnya mikir bahwa Rugi nih gua dapat Singapura gitu. enggak, Belandanya mikir bahwa Inggris rugi, maksudnya bego. Kenapa mau nuker? Nah, Inggrisnya mikir emang dari awal itu mau dijadiin kota pelabuhan. Oh, pinter. Mereka lebih visioner. Lebih visioner. Iya. Ada lagi meskipun gua ini bisa diperdebatkan antara nih warisan Belanda atau warisan Prancis. Oke. Jalur Pantura. Pantura. Oh. Karena Dendels orang Prancis. Oh gitu. Iya. Oh. Tapi diutusnya sama pemerintah Belanda. Belanda. Iya. Jadi agak ragu-ragu nih sebenarnya. Anyar Panarukan karena dia dibikin jalan itu. Tapi gua sejujurnya Hah? Anyar Panarukan tuh beneran lurus. Enggak sebenarnya. Ini yang lewat Indramayu itu kan? Bukan. Itu iya. Iya kan? Iya. Ketemunya bukan Indramayu. Yang Jadi tuh Indramayu yang nyapu-nyapu koin kan? itu Pantura. Heeh. Tapi Anyar Panarukan itu jalannya dari Banten Heeh. ke Jakarta, Heeh. belok ke Bogor, Iya. Oh gitu. ke Cianjur, Heeh. ke Bandung, Heeh. Sumedang, Cirebon. Oh. Yang sekarang jadi Kertajati. Nah, itu tuh jalan Anyar Panarukan tuh. Oh. Bukan lewat Indramayu yang sekarang. Cirebon lurus Bukan. terus. Oh bukan. Oh. Itu jalan-jalan. Jadi jalan puncak itu hasil dari Dendels. Iya, jalan. Bom. Nah, kalau dari Jakarta ke Bogornya ada dua pendapat. Parung. Entah Parung atau jalannya Bogor. Oh. Nah, itu tuh misalnya
itulah kenapa kalau lu pelajarin daerah kota-kota yang dilewatin jalan pos itu justru relatif lebih maju. Oke, karena emang pusat dari semua transfer ekonomi. Betul. I see. Belanda bro. Belanda ya. Belanda, Dendels. Gue pernah nonton di YouTube kayak Vertasium kayak Fox gitulah. Lupa gue apa. Dia bahkan gak nyebut Indonesia. Salah satu thumbnail dan judulnya adalah gini. Ada negara yang dijajah Belanda 350 tahun, tapi nggak ada yang ngomong bahasa Belanda. Gitu. Bener. Cuma gue lupa isinya apa. Indonesia kan? Iya Indonesia. Cuma dia ngebahas bla 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 bla. Cuma kayaknya nggak ada yang terlalu relate sama gue. Mungkin ini hasil dari riset dia lewat paper gitu. Cuma itu dibahas juga tuh di luar. Iya, soalnya orang Indonya kan juga disuruh milih kan. Oh jadi milih ya bukan diusir. Apa? Kan milih lu mau jadi WNI atau mau jadi WNB, warga negara Belanda. Waktu masa bersiap. Waktu masa bersiap. Pilihannya kalau lu jadi waktu apa? Masa bersiap. Masa bersiap tuh 50-an. Jadi Indo nih sebenarnya cukup menarik. Indo itu kan memang sebutannya orang-orang yang campuran. Jadi campurannya itu muncul karena pegawai-pegawai rendahannya Belanda itu nggak punya privilege untuk bawa istri dari Belanda ke sini. Jadi akhirnya mereka ngawinin orang sini. Nggak kawin karena secara resmi nggak mungkin bisa dianggap setara. Nggak boleh karena beda agama. Karena beda agama dan nggak mungkin bisa dianggap setara. Jadi mereka benar-benar purely gundik gitu ya. anggapannya gundik lah. Gitu. Disebutnya nyai. Kalau digitunya. Sebenarnya itu juga slur dari orang Belandanya. Karena kalau yang cowoknya kan kiai, maksudnya itu kan orang yang terpandangnya. Yang perempuan yang memang harusnya nyai, tapi sama orang Belanda digunakan untuk menyebut gundik mereka. Jadinya nyai. Orang-orang itu ibaratnya menjadi pelepas kebutuhan biologisnya orang-orang pekerja kelas ya menengah ke bawahnya Belanda lah. Oh ini gue baru tahu nih gue. Iya. Jadi menghasilkan anak-anak Indo gitu kan. Itu kelas 2. Hitungannya anak-anak Indonya ini kalau misalnya nantinya si orang Belandanya ini nikah sama orang Belanda juga, hak asuhnya langsung pindah ke ibu. Wait. Orang Belanda si cowoknya ini nantinya nikah sama misalnya sama orang Belanda juga, hak asuhnya si anak-anak Indo ini langsung pindah ke ibu Belandanya. Oh kayak yang di film Bumi Manusia. Yes. Bumi Manusia. Oh gitu. Ibu kandungnya nggak punya hak sama sekali buat anak-anaknya. Jadi termasuk bisnis-bisnis yang Indonesia. Indonesia. Nggak ada sama sekali. Ngelihat pun udah nggak boleh. Kalau misalnya memang sudah menjadi keluarga Belanda. Gitu. Persis kayak di Bumi Manusia. Iya. Dan akhirnya anggapan nyai-nyai ini jadinya terhimpit secara sosial karena di orang Belanda itu nganggapnya mereka cuma pelacur. Orang Indonesia nganggap mereka cuma menjual diri buat ke Belanda. Dia udah kayak Hasanuddin, siapa namanya? Padahal aslinya rata-rata nyai itu adalah orang-orang yang dijual sama keluarganya sendiri karena punya utang. Belanda, karena punya utang atau memang biar keluarganya bisa mendapatkan apa dari Belandanya gitu. Pertanyaannya gue mau nanya sama lo. Gue udah baca atau belum? Berarti kan di Indonesia waktu itu kan ada di Hindia Belanda waktu itu ada 3 kelas. Kelas pertama itu Eropa, masuk Belanda. Kelas kedua itu Asia dan Arab. Pokoknya Arab ini deh masuk Asia sih sebenarnya. Pokoknya di luar yang kecuali Jepang lah. Kecuali Jepang. Jepang kelas 1. Iya, tapi Jepang kelas 1 pun setelah dekat-dekat mereka mau perang kan. Iya. Nah, Indo masuknya yang mana? 3. Indo bukan Indonesia. Indo keturunan tadi kalau misalnya dia sudah masuk ke keluarga Belanda 1. Tapi kalau dia belum masuk kalau masuk 2. belum dianggapnya 2 atau 3. Karena kulitnya putih tapi dia nggak punya status legal. Yes. Cuma kan nggak tahu sih, gue juga baca-baca itu dibedainnya dari ini akte kelahirannya kan. Akte kelahiran. Tahu nggak lo kode-kode akte kelahiran? Pencatatan. Ada yang apa? Itu. Hasselblad, ada yang apa gitu-gitu. Jadi ternyata kita yang keturunan Jawa-Jawa dan pribumi ini. Di aktenya itu ditulis suku. Iya. Makanya itu turun sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma katanya yang gen-gen alpha katanya udah mulai nggak kayak gitu. Udah mulai kode-kodenya udah dihilangin. Iya. Gitu. Kita masih. Sebenarnya pun maksudnya kenapa orang-orang bertanya kan kenapa agama masih dimasukin di KTP? Itu bukan karena pemerintahnya yang mau. Bikinan Belanda. Itu bikinan Belanda. Karena maksudnya kalau
Dulu Islam progresif. Iya, orang Islam progresif itu kan berarti harus dipantau. Nah itu di ininya dengan si Ditaruh di situ. itu ditaruh di situ dengan terpampang jelas orang Islam itu sebenarnya pun pencatatan pernikahan itu Belanda yang bikin pencatatan secara negara. Makanya dipisah pencatatan Islam negara dan pencatatan agama. Karena kalau misalnya secara agama ya itu kan urusan agama masing-masing maksudnya pencatatannya. Tapi kalau dari Belanda buat nge-track nih, ini orang mana kawin sama orang mana biar tercatat bahwa ini silsilah keluarganya begini. Keluarga emang Islam dari awal, ini dari awal sebenarnya itu. Berarti gue ini bold statement banget nih. Bold statement. Lagi-lagi selalu ke nada bold settingan statement. default. Berarti sebenarnya kita tidak benar-benar merdeka. Kita hanya ganti administratif aja. Karena pada akhirnya kita menjalankan sistem yang sama, cuman beda. Bold statement banget. Hukum iya. Tapi menurut gua itu iya karena salah satu hal yang mungkin lu nggak sadar diwarisi oleh Belanda adalah kenapa government itu disebut pemerintah di sini. Tidak dilayani maksudnya tidak melayani rakyat. Karena awalnya Belanda itu kekurangan pegawai-pegawai sipil. Oke. Yang bisa makanya bupati-bupati yang bisa clerical lah sebenarnya. Kebutuhannya clerical. Kayak nyatet-nyatet gini-gini gitu-gitulah, administratif. Oke. Sementara mereka kalau nerbangin langsung dari lama dan mahal. Iya, lama dan mahal, enggak worth it. Akhirnya mereka nyasar ke kaum priai dan ke keratonan bahwa mereka boleh sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Dikasih jabatan yang bernama bupati. Bupati itu sebutan dari Belanda sebenarnya. Gue pengen ngomong kata kasar. Bupati. Dan mereka diset oleh Belanda sebagai pemerintah dari orang-orang pribumi. Perpanjangan dari Belanda. Itulah kenapa administratifnya itu Londo Ireng berarti. Iya, kenapa administratif orang-orang PNS sebutannya itu mental pemerintah karena memang diset oleh Belanda. Lu adalah pemerintah dari pribumi, perpanjangan tangan dari kita. Karena jadi itu sebenarnya terusan bukan maksudnya kok kita ininya demokrasi tapi sistemnya masih kayak gini sih karena sebenarnya kita memang cuma ngikutin doang. Berarti sebenarnya bisa jadi mental kita meskipun budaya korupsi juga itu hasil Belanda juga. Nah, yang meruntuhkan VOC. Iya. Budaya kertas dan tanda tangan itu hasil Belanda. Karena VOC waktu mereka bangkrut salah satu permasalahannya adalah pembukuan. Makanya semuanya butuh laporan dan tanda tangan karena mereka nggak mau kecolongan lagi. Oh gitu. Budaya kertas di birokrasi itu inian dari Belanda. Cuma di luar itu ada satu negara maju yang sampai hari ini masih sukanya fotokopi dan Jepang. print-printan. Jerman. Oh, Jerman. Temen gue cerita. Iya, Jerman tuh digital sama kayak kita jadi digitalisasi apa. Fotokopinya mana? Masih kayak gitu juga Jerman kayak gitu. Gue ada bold statement lagi. Another bold statement. Jadi itulah kenapa Control B. Ini Control itulah B. kenapa pemerintah kita baik dari daerah ataupun pusat menganggap kita sapi perah untuk ditarik pajaknya tanpa dia mikirin apa yang dikasih ke masyarakat. Karena pada awalnya di zaman Belanda di setnya kayak gitu. Bumi pun juga diambilnya buat diambil hasil bumi doang. Itu adalah salah satu gagasan yang dibawa oleh siapa ya? Lupa gue. Ntar coba cari deh. Kepada Raja Belanda waktu VOC bangkrut. Kata dia, cara kita supaya bisa bangkit dari kebangkrutan VOC ini, perusahaan pajakin paling gede orang-orang di dunia, gitu. Kita harus jadiin Indonesia sapi perah kita. Oh gitu. Iya, dia bawa itu. Makanya muncullah kebijakan si tanam paksa. Oh. Karena itu komoditi yang paling mahal waktu itu, palawija yang bisa tumbuh di kita itu yang paling mahal. Jadi dengan itu dia bangkit Belanda. Dan berarti sekarang pemerintah kita masih menjalankan hal itu kan, kayak pajakin aja urusan gua bikin jalanan bodo amat karena ayo orang-orang miskin atau warga-warga biasa kerja keraslah pajaknya, nanti pajaknya dipakai jadi mobil, dipakai jadi LC apa segala macam gitu. Tapi salah satu ininya kenapa VOC runtuh ya? Karena waktu mereka dikirim ke sini si pegawai-pegawainya itu ya,
pegawai VOC-nya itu. Mereka kerja di sini gajinya kecil. Oh, yang menengah ke bawah. Yes, gajinya kecil, Pakai korup. tanggung jawabnya gede. Oke. Karena tugas mereka adalah memastikan bahwa barang-barang mahal yang dia lihat di sekitar dia ini tuh sampai ke Belanda, sementara gaji dia tuh cuma segitu doang. Akhirnya yang mereka lakukan adalah apa? Nyelundupin. Oke. Jadi mereka Ke penadah yang mau bayar lebih gede. Jadi mereka bawa barang-barang itu, bahkan ada satu case waktu itu ada yang pernah jelasin kayaknya deh. Jadi dia tuh secara gaji itu kayak cuma berapa ya? 7.000 gulden apa berapa gitu. Tapi dalam setahun atau berapa hasil penghasilan dia dari nyelundupin itu 52 juta gulden. Oh, 52 juta. Dari nyelundupin. Jadi dia memanfaatkan fleetnya VOC nih. Fleetnya VOC buat barang-barang itu ke Belanda. Tapi nggak dicatat. Tapi yang dia jual itu masuk kantong dia sendiri. Yang mana? Wow, seperti negara yang aku kenal. Oh my god. Wow, seperti taktik negara yang aku kenal. Tapi ini banget sih. Apa kan tadi kan kita yang udah bilang bikin jalan terus apa namanya tanam ini tanam itu untuk kemajuan. Gue tuh kemarin habis baca dan denger yang bahas tentang ini The Dark Side of Singapore. Dia juga kayak gitu. Jadi si Singapura itu dia negara otoriter kan? Nggak bisa dibilang otoriter tapi prakteknya sih gitu. Jadi Lee Kuan Yew juga waktu itu bilang satu hal yang harus langsung dibenerin itu adalah korup ekonomi. Oke. Kan mereka tuh nggak suka korup, tapi yang mereka mau tuh adalah meningkatkan ekonomi. Masalahnya adalah Singapura itu yang penting ekonominya naik, nggak peduli ekonominya siapa, gitu. Jadi dibikin, yaudah ayo siapa yang bisa ngasih investor asing, maju. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesenjangan. Wah, seperti problem negara yang aku kenal juga. Bahkan kalau lu lihat di CNA apa Channel of Asia apa ya, ada reporting gitu, dia bilang jadi dia wawancara orang di Singapura yang pinggir-pinggir gitu. Si orang ini ngomong gini, oke, Singapura itu negara kaya, cuma jangan mainnya ke Orchard terus lah, mainlah coba ke sini, kalian lihat warga Singapura yang sesungguhnya tuh hidupnya seperti apa gitu. Terus yang kasihan itu sebenarnya warga Singapura juga banyak yang kayak misalkan nih udah tua, mereka nggak punya kerjaan, terus juga kalau mau bayar rumah sakit mahal banget di sana apa segala macam, mereka nggak bisa ngapa-ngapain di sana gitu. Jadi tapi kulturnya gua nggak tahu ya, gila banget sih. Apa? Ya, Singapura maksud gua kultur kerja. Sebenarnya dia tuh jatuhnya mirip-mirip Cina ya. Maksudnya kultur kerjanya kalau gua ngelihat ya. Karena maksudnya kalau kita kan mungkin bermimpinya ngelihat Eropa gitu kan. Maksudnya kayak ya dengan kerjaan yang begitu-begitu doang lu dapat gaji tinggi gitu kan. Sebenarnya ada maksudnya di dekat negara kita yang memang gajinya tinggi, tapi memang load kerjanya gila banget ya Singapura maksudnya. Orang-orang di sana tuh emang gila-gila banget maksudnya. Itu balik lagi ke yang tadi si apa namanya kita yang udah tanam jalan apa segala macam. Singapura melakukan itu dari tahun 1960 1970. Jadi dia nge-build itu sampai benar-benar jadi gede banget. Ya walaupun drawbacksnya adalah kesenjangannya besar, meninggalkan beberapa kalangan. Terus bahkan ini loh apa namanya UMR kan gede, tapi sebenarnya UMR apa gue lupa. Dia nggak ada UMR dia. Persentase nggak ada UMR tapi per umur tuh ada kayak misalkan nih lu mau capnya. Misalkan nih lu mau bawa orang ke Singapura, itu lu umur 30 minimal berapa ribu, umur berapa minimal berapa ribu. Ya kalau bukan UMR apa sebenarnya itu kan. Dan mereka pun ada persentase PDB terhadap pendapatan mereka itu kecil banget, cuma kayak 3% apa berapa gitu. Jadi pendapatan negara makin tinggi tapi apa namanya persentase buat anaknya bukan yang ditabung misalnya 1.000 triliun dalam tahun ini PDB-nya. Tapi yang diterima sama pekerja di sana tuh ya udah segitu doang gitu. Ini bisa kecil, bisa jadi karena emang gajinya kecil atau karena hampir 50% orang yang kerja di Singapura itu imigran. Gitu. Benar. Imigran India biasanya ya? India, Indo atau memang ya Filipina. Kan, maksudnya perusahaan ya maksudnya hub mungkin gue bilang hub APEC kan
Singapura. Jelas. Maksudnya ya otomatis perusahaan-perusahaan itu kan kadang-kadang walaupun semaju apapun negara Singapura, gua paham. mereka tetap naruhnya Orang orang-orang mereka juga. iya. Di Jadi sini. jadi kalau balik lagi ke yang tadi negara kita jadi mirip kayak Belanda. Udah tanam aja apa segala macam. Ya Singapura yang kisah sukses gitu Iya. di kepala kita pun melakukan itu, tapi drawbacksnya adalah kesenjangan yang mana mungkin sedang kita rasakan. Tapi bisa jadi kalau 70 tahun lagi kita mengikuti jejak Singapura, Indonesia akan seperti Singapura. Tapi Iya. dengan drawbacks ya yang miskin makin miskin. Iya. Kayak makin kaya. Tapi yang tapi menurut- ya nggak tahu juga sih. Yang Singapura salah satu maksudnya ya nggak tahu beruntung atau enggak dengan drawbacks itu, tapi area negaranya kecil. Maksudnya. Oke. Jadi kayak hitungannya ya paling kalangan-kalangan yang minor lah. Nah, Indon kepulauan ini kan salah satu kekurangannya memang adalah konektivitas. Persebaran, ya. Iya, persebaran gitu kan. Kan konektivitas bisa dijangkau kalau kita punya pesawat dalam negeri. Bah, yang mana nggak jadi juga. Karena satu dan lain hal. Cuma ya itu salah satu hal Coba yang kekeh ya kayak MBG.